Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Rinaldi, NPM 1923-162 dari kelas B3 M22, Kampus Dian Cipta Cendikia, Bandar Lampung, jurusan Manajemen Informatika dan Komputer. Dalam makalah proposal kali ini saya mengambil tema yaitu pengembangan sistem informasi absensi pegawai menggunakan sistem QR Code di LKP Zafira Insan Gemilang, Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu pendahuluan, isinya yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah. Yang kedua ada landasan teori, isinya teori pendukung dan kerangka pikir. Yang ketiga adalah metode penelitian dan perancangan. Isinya adalah lokasi dan waktu penelitian, metode pengembangan, metode pengumpulan data, alat bantu pengembangan sistem, analisis kebutuhan sistem, dan perancangan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pendahuluan. Di bab 1, pendahuluan, yaitu isinya latar belakang. Pada pengembangan teknologi dan penyebaran informasi yang semakin cepat memasuki berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, politik, budaya, pendidikan, dan pekerjaan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sistem yang terkomputerisasi dalam sistem aktivitas di kehidupan manusia. Adanya komputer masa kini sangatlah penting sebagai alat bantu menyelesaikan pekerjaan. Komputer dirasa mempunyai banyak keunggulan, alasannya karena komputer dapat diprogram sehingga dapat menyesuaikan dan sesuai yang diinginkan pemakainya, serta kemudahan program komputer yang terus dikembangkan telah turut serta mempengaruhi menggunakan komputer sebagai alat bantunya. Di era modern seperti sekarang ini, di mana hampir semua orang memiliki smartphone sendiri, tidak menutup kemungkinan bahwa smartphone tersebut dapat dimanfaatkan untuk sistem absensi. Salah satu fitur dari smartphone yang menarik adalah kamera. Ide yang muncul adalah memanfaatkan QR Code dan kamera pada smartphone Android untuk menjadi sistem absensi. Lembaga Khusus Pelatihan merupakan lembaga pendidikan normal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun perorangan dengan tujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan dan keterampilan. Lembaga Khusus Penelitian Zafira Insan Gemilang, Pelatihan Insan Gemilang merupakan lembaga yang bergerak di bidang pelatihan dan khusus yang beralamat di Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Adapun sistem informasi yang telah digunakan pada instalasi tersebut adalah sistem pengarsipan dokumen, sistem keuangan, dan pengolahan aset dan absensi pegawai. Pengambilan data kehadiran pegawai di LKP Zafira Insan Gemilang, Bandar Lampung dilakukan secara manual dengan tanda tangan pada buku absen. Rekapitulasi kehadiran juga dilakukan secara manual, yakni dengan mencatat dan menghitung jumlah pegawai yang hadir. Sakit atau tanpa keterangan, proses rekapitulasi tersebut membutuhkan ketelitian yang tinggi untuk menghindari kekeliruan dalam penghitungan jumlah kehadiran. Selain itu, kelemahan dari absensi manual tersebut dapat terjadi data yang hilang, susah untuk direkapitulasi ulang, dan kecurangan yang mungkin dilakukan. Maka dalam tugas ini penelitian saya akan mengembangkan sistem informasi absensi menggunakan QR Code di LKP Zafira Insan Gemilang, Bandar Lampung. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat sekarang ini bisa membantu memudahkan absensi pegawai di LKP Zafira Insan Gemilang dengan mengembangkan suatu sistem absensi pegawai yang
terkomputerisasi, yaitu dengan menggunakan QR code. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah pertama, masalah sering terjadi kekeliruan dalam proses penghitungan jumlah kehadiran. Yang kedua, ada data yang hilang atau terbakar susah untuk direkapitulasi ulang. Yang ketiga, ada masih sering terjadinya kecurangan dalam rekapitulasi saat absensi. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi yang dibuat membahas mengenai pengolahan data absensi pegawai. Yang kedua, untuk pembuatan sistem informasi absensi QR code menggunakan framework Codeigniter, Sublime, toolsnya PHP MyAdmin. Yang ketiga, menghasilkan laporan absensi yang lebih akurat dan efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana mengatasi kekeliruan dalam proses penghitungan jumlah kehadiran. Yang kedua, bagaimana mengatasi data yang hilang atau terbakar untuk rekapitulasi ulang. Yang ketiga, bagaimana mengatasi terjadinya kecurangan dalam rekapitulasi absensi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk memudahkan pegawai di LKP Zafira Insan Gemilang saat melakukan absensi. Yang kedua ada landasan teori, isinya ada teori pendukung. Yang pertama ada sistem. Menurut Harjo Jodiharjo, pengertian sistem adalah gabungan objek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antar setiap ciri objek secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi. Menurut yang kedua ada informasi. Menurut Raymond McLeod, pengertian informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau masa mendatang. Selanjutnya ada QR code. Pengertian umum QR code adalah suatu kode metrik dua dimensi yang di dalamnya mampu menyimpan informasi hingga ribuan karakter alfanumerik. Berbeda dengan QR code, barcode adalah metrik satu dimensi yang hanya mampu menyimpan 20 angka saja. Itulah perbedaan dasar QR code dan barcode. Selanjutnya ada absensi. Absensi adalah suatu bentuk pendataan presensi atau kehadiran seseorang atau pegawai yang merupakan bagian pelaporan dari suatu institusi yang berisi data-data status kehadiran yang disusun dan diatur secara rapi dan mudah untuk dicari dan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Menurut Erna Simamo 2009. Menurut Joko Supriyono 2013. Beberapa jenis absen yang dibedakan berdasarkan secara penggunaan dan tingkat daya gunanya, serta umum jenis-jenis absensi dibagi menjadi dua, yaitu absensi secara manual, yaitu cara pengertian kehadiran atau kedatangan dengan cara menggunakan pena melalui tanda tangan dan kertas. Yang kedua ada absensi secara non-formal, yaitu secara pengetrikan kehadiran atau kedatangan dengan menggunakan alat atau dengan menggunakan sistem terkomputerisasi seperti penggunaan kartu dengan kode batang, barcode, dan pengambilan sidik jari fingerprint. Selanjutnya ada Sublime Text. Dalam menurut situs web diperlukan suatu editor. Salah satu contoh editor yang sangat sederhana adalah Notepad. Sublime Text merupakan editor HTML yang profesional mendesain, menulis kode program, dan mengembangkan website, halaman website, dan aplikasi web. Dalam pengerjaan Dreamweaver
memberikan 3 pilihan, yaitu bekerja dengan menulis kode program, menu kode, dengan mengeditan secara visual, mode desain, dan dengan tampilan keduanya split mode. Menurut Farid 2015, Sublime Text adalah teks editor berbasis platform, sebuah teks editor yang elegan, kaya fitur, cross-platform, mudah, dan simpel, yang cukup terkenal di kalangan developer atau pengembangan. Penulis dan desain para programmer biasanya menggunakan Sublime Text untuk menyunting source kode yang sedang ia kerjakan. Sampai saat ini, Sublime Text sudah mencapai versi 3. Sublime Text mempunyai beberapa keunggulan yang dapat membantu pengguna dalam membuat sebuah web development. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan Sublime Text adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membangun sebuah web. Selanjutnya ada CodeIgniter. CodeIgniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. CodeIgniter memudahkan pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan cara dan mudah dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuat dari awal. Menurut Budi Harjo 2015, CodeIgniter adalah framework web untuk bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rich Ellis pada tahun 2006. Penemu dan pendiri Ellis Lab. Ellis Lab adalah suatu tim kerja yang berdiri pada tahun 2002 dan bergerak di bidang pembuatan software dan tools untuk para pengembang web. Selanjutnya adalah MySQL. MySQL adalah sebuah data management system, manajemen berbasis data, menggunakan perintah dasar SQL yang cukup terkenal. Database Management System DBMS MySQL. MySQL adalah DBMS yang open source dengan 2 bentuk lisensi, yaitu free software perangkat lunak bebas dan software perangkat yang berpemilik yang berpenggunanya terbatas. Jadi MySQL adalah database server yang garis dengan lisensi GNU General Public License atau GPL, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersial tanpa harus membayar lisensi yang ada. Ini perintah dasar MySQL. Adapun perintah yang terdapat pada MySQL adalah sebagai berikut. Tabel perintah yang terdapat pada MySQL. Yang pertama adalah sort database. Sort database digunakan untuk menampilkan daftar database yang sudah ada. Selanjutnya ada UC digunakan untuk masuk atau mengakses database yang sudah ada. Selanjutnya ada show tabel, digunakan untuk melihat atau menampilkan tabel yang ada di dalam database aktif yang sudah dibuka atau sudah use. Selanjutnya ada describe, digunakan untuk melihat struktur tabel. Selanjutnya ada quit, digunakan untuk keluar MySQL server.
Selanjutnya ada phpMyAdmin. phpMyAdmin adalah tools yang dapat digunakan dengan mudah untuk manajemen database MySQL secara visual dan server MySQL, sehingga kita tidak perlu lagi harus menulis query SQL setiap kali melakukan perintah. Operasi phpMyAdmin adalah salah satu operasi yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pengolahan database. Selanjutnya ada SAMPP. Ke pendekatan dari X, Apache, MySQL, PHP, Perl. X adalah sistem operasi Windows, Linux, Unix, merupakan paket software yang terdiri dari server web. SAMPP dikembangkan oleh grup pengguna server web Apache Friend.org. M pada SAMPP awal adalah MySQL, tetapi sekarang biasa berarti juga MariaDB karena paket SAMPP dari Apache Friend menggunakan MariaDB sebagai bagian dari software stacknya. SAMPP merupakan sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari ekonomi kata Apache, SQL. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Dalam folder utama SAMPP terdapat beberapa folder penting yang perlu diketahui untuk lebih memahami setiap fungsinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tabel folder penting SAMPP. Yang pertama, Apache, folder utama dari Apache Web Server. htdoc, folder untuk menyimpan data-data latihan web baik PHP maupun HTML biasa. Selanjutnya ada manual, berisi subfolder yang di dalamnya dapat manual program dan database termasuk manual PHP dan MySQL. Selanjutnya ada MySQL, yaitu folder utama untuk database MySQL server. Selanjutnya ada PHP, yaitu folder untuk program PHP. Selanjutnya ada kerangka pikir. Dalam kerangka pikir ini ada kesulitan pencatatan data absensi untuk sistem yang dipakai saat ini pada LKP Xavier Insan Gemilang. Penyelesaiannya adalah pembuatan program dengan menggunakan aplikasi yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman. Hasilnya yaitu aplikasi ini mempermudah pencatatan absensi pada LKP Xavier Insan Gemilang. Selanjutnya di bab 3 yaitu metode penelitian dan perancangan. Yang pertama ada lokasi penelitian. Saya penelitian di Xavier Insan Gemilang, Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Dalam melakukan penelitian ini berusaha untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai studi kasus yang diangkat. Pertama, dalam kegiatan ini pengajuan judul, yaitu saya di bulan Oktober, lalu penyusunan proposal dan observasi penelitian yaitu di bulan November. Metode pengembangan selanjutnya ada metode pengembangan, yaitu penelitian ini menggunakan metode pengembangan System Development Life Cycle dengan strategi waterfall dengan tahapan yaitu sistem initiation, sistem analisis,
sistem desain, dan sistem implementasi. Yang pertama ada sistem implementation, melakukan inisiasi, observasi, interface, atau wawancara, identifikasi yang terjadi, serta tujuan pengembangan pada penelitian ini. Yang kedua ada sistem analisis, memahami sistem yang sedang berjalan, analisis sistem, serta dibuat usulan pada sistem baru dengan memberikan solusi. Yang ketiga ada sistem implementasi, melakukan coding dari implementasi solusi yang dipilih dan mengevaluasi hasil dengan pengujian sistem. Aplikasi terdapat masalah yang tidak terpecahkan, maka melakukan pekerjaan ulang ke langkah identifikasi masalah dan analisis sistem. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini dalam tugas proposal ini berusaha mendapatkan serta mengumpulkan data yang lengkap. Adanya metode penelitian digunakan dalam mendapatkan data-data adalah sebagai berikut. 1. Wawancara, yaitu penelitian melakukan wawancara kepada peneliti yang berhubungan dengan sistem yang akan dirancang. Wawancara dilakukan kepada Bapak Kurnia Sandi selaku pegawai yang mengatur absensi. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 November 2021 di LKP Zafira Insan Gemilang. Dari hasil wawancara ditemukan suatu masalah dalam melakukan absensi yang masih menguap. Selanjutnya ada observasi, yaitu dilakukan untuk mengetahui proses kerja sistem absensi yang berjalan dari visi misi dan visi misi dalam struktur organisasi. Bagian yang dikunjungi pada saat observasi di LKP Zafira Insan Gemilang, Bandar Lampung, saya mengunjungi bagian yang sesuai dengan studi kasus penelitian. Yang ketiga ada studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data penelitian studi pustaka, yaitu teknik studi pustaka ini yang digunakan untuk memperoleh pendapat dengan mempelajari berbagai informasi baik dari buku, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada alat bantu pengembangan sistem, yaitu ada UML, Unified Modeling Language, merupakan teknik pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk pendokumentasian dan melakukan spesifikasi pada sistem. Mulyani 2016, dengan terdapatnya UML, metode buat fitur perangkat lunak yang biasa dijalankan ke fitur perangkat keras. UML sesuai dengan untuk bahasa pemrograman C++ dan C pagar serta Java sebab memakai kelas serta operation. Selanjutnya ada use case. Diagram use case modeling merupakan tahapan yang termasuk ke dalam tahapan-tahapan awal dari kegiatan analisis perangkat lunak. Dalam use case skenario, yaitu skenario yang terjadi dalam interaksi atau pengguna. Dan system use case diagram terdiri dari 3 komponen utama, yaitu aktor. Aktor merupakan representasi dari pengguna sistem. Pengguna dari sebuah sistem perangkat lunak tidak harus merupakan end atau user, namun juga adalah operator maupun admin yang bertugas mengolah perangkat lunak tersebut. Yang kedua ada sistem. Sistem atau perangkat lunak yang akan dibangun digambarkan sebagai entitas dengan garis pembatas, yang di dalamnya terdapat use case, lalu para aktor dan entitas eksternal lainnya berada di luarnya. Yang ketiga ada use case. Use case adalah merupakan responsi dari sebuah skenario pengguna. Use case dilambangkan oleh kata kerja dalam balon
yang berada di dalam boundary dari sistem merupakan yang menandakan bahwa skenario use case terjadi dalam sistem. Masing-masing use case merupakan hasil interaksi antara pengguna dan sistem. Selanjutnya ada tabel simbol use case. Yang pertama aktor yaitu penggunaan atau pemakaian sistem. Aktor selalu berada di luar boundaries. Yang kedua ada general action, garis yang menghubungkan use case dengan use case atau aktor dengan aktor. Selanjutnya ada include, yaitu garis yang menghubungkan use case atau atas dengan use case bawah. Yang selanjutnya ada extend, yaitu garis yang menghubungkan use case atas dengan use case bawah. Selanjutnya ada association, yaitu garis yang menghubungkan antar use case dengan aktor. Selanjutnya ada boundaries, yaitu tempat di mana use case dirancang atau batas use case dengan aktor. Selanjutnya ada use case, yaitu menggambarkan apa yang sedang dikerjakan dan selalu diawali dengan kata me atau kata kerja. Selanjutnya ada kelas diagram, yaitu pemodelan kelas seperti gelnya pemodelan square adalah merupakan bagian dari tahapan perancangan. Jika pemodelan square menggambarkan perilaku atau struktur dinamis dari sistem, pemodelan kelas digunakan untuk menggambarkan struktur yang bersifat dari sistem. Dalam perancangan berasosiasi objek, kelas dapat dikatakan sebagai subsistem paling dasar yang memungkinkan pemetaan langsung satu ke satu lewat forward engineering ke dalam bentuk kode program pada bahasa pemrograman berbasis objek. Yang pertama ada kelas. Dalam pemrograman berorientasi objek, kelas merupakan template atau cetak biru yang terdiri dari atribut dan metode yang digunakan untuk mendefinisikan satu atau sekumpulan objek. Pada UML, struktur kelas digambarkan lewat diagram kelas, daftar atribut, dan daftar metode. Selain itu, kelas juga dapat memiliki relasi atau hubungan antar satu dengan yang lain. Yang kedua ada relasi antar kelas. Untuk mendukung kelas rows dalam rekayasa perangkat lunak berasosiasi objek dikenal relasi atau hubungan antar kelas. Relasi antar kelas memungkinkan metode dan atribut dari satu kelas digunakan oleh satu kelas lainnya. Dari struktur relasi antara kelas dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu variabel. Ini adalah tabel simbol kelas diagram. Yang pertama ada agrarus, yaitu relasi antar kelas, makna sebuah bagian. Yang kedua ada kelas, yaitu kelas pada struktur sistem. Yang ketiga ada interface, yaitu sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Yang keempat ada generalisasi, yaitu relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialisasi. Yang kelima ada dependence, yaitu relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Yang keenam ada association, yaitu relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem data yang pertama. Tahapan awal yang dilakukan adalah pengumpulan data. Yang pertama melakukan interface dengan Bapak Kurnia Sandi, AMD selaku karyawan yang
bersangkutan dengan tugas yang saya buat sekarang ini. Yang kedua, melakukan observasi langsung ke LKP Zafira Insan Gemilang untuk melakukan pengecekan absensi yang ada di LKP Zafira Insan Gemilang sehingga dapat dibuat metode pengembangan absensi yang berbasis QR code. Yang kedua ada kebutuhan fungsional. Isinya admin dan user. Dalam admin admin bisa melakukan login, hapus, dan tambah data pada aplikasi untuk berbasis QR code. Yang kedua ada user. User bisa melakukan login, absensi masuk, lembur, pulang, dan pengecekan absensi sudah masuk atau belum. Yang selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Di perangkat lunak yaitu prosesor minimal Intel Core i3 4160 per 2,3 GHz. Yang kedua ada memori RAM minimal 4 GB, harddisknya minimal 500 GB, baterainya 3 sel 33 WHz. Layar minimal LCD 14 in resolusi 1366 x 768. Yang keenam ada keyboard dan yang ketujuh ada mouse. Lalu di perangkat keras yaitu Windows 10 sampai P 64 bit, Sublime 64 bit, MySQL, Mozilla dan Chrome. Lalu selanjutnya Android Studio. Selanjutnya ada perancangan input dan output. Input dan output. Nah, ini rancangan input dan output. Yang pertama rancangan untuk menu login. Rancangan menu login ini kita bisa memasukkan username dan password apabila kita sudah kalau untuk karyawan sudah mendaftar ke bagian admin atau registrasi akun dan password. Bisa login, silakan memasukkan username lalu password dan silakan login. Setelah login, kita masuk ke halaman utama. Nah, setelah login, masukkan password dan username, kita masuk ke halaman utama, yaitu halaman utama kita bisa memasukkan nama karyawan, lalu scan kode QR. Apabila pengen keluar, kita bisa like out. Selanjutnya ada rancangan input menu utama. Dalamnya ada data-data karyawan yang sudah diinput, lalu daftar-daftar karyawan yang sudah masuk. Selanjutnya ada registrasi atau konfirmasi akun karyawan. Di sini kita mendaftar atau registrasi bisa memasukkan username, memasukkan password, lalu kita pencet daftar akun. Baru bisa login ke halaman aplikasi. Selanjutnya ada riwayat absensi. Isinya tentang absensi-absensi yang sudah masuk atau belum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.